tadi saya sampaikan harus intelijen di UPT Ya. dan kita tidak kompromi lagi. Saya pastikan kepada pegawai atau oknum pegawai yang terlibat perkara narkoba pasti kita pecat. Tidak main-main kita. Kita sudah sangat malu lah. Hari-hari kita ini jangan sampai dibully terus-menerus gara-gara ulah segelintir oknum. Saya pastikan petugas kita yang terlibat sudah diproses secara hukum. Dan saya akan melakukan oknum itu kita pindahkan ke Nusa Kambangan sebagaimana instruksi Pak Dirjen Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua sahabat pemasyarakatan dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya Novi Aristin dalam Lanim Podcast, program di mana menyajikan berita santai, bincang-bincang santai, berita aktual, terupdate, terpercaya, dan yang pastinya no hoax. Baiklah pemirsa, kali ini kita akan berbincang santai dengan Bapak Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Bapak Bambang Haryanto, BCIP SHMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Semalam olahraga ya, jadi imunnya tambah kuat. Ngeluarin keringat. Oh, ngeluarin keringat Pak ya. Iya. Jadi sebagai informasi nih pemirsa bahwa Bapak Bambang ini baru dilantik Pak ya pada tanggal 10 Maret kemarin sebagai Kadipas di wilayah Sumatera Selatan. Kami ucapkan selamat datang Pak di Sumatera Selatan, khususnya di Lapas Muara Enim. Terima kasih, Bos. Iya Pak. Ada pepatah nih Pak. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Udah Ya. lumrah ya. Iya. Jadi sebelum berbincang-bincang nih Pak, bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak profil singkatnya, baik tentang pekerjaan maupun tentang keluarga. Terima kasih Mbak Pia. Jadi saya memang kebetulan baru 6 hari melaksanakan tugas di Sumatera Selatan ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, ya nama lengkap saya Bambang Haryanto, asal saya dari Jawa Tengah. Ya. Dan sebelum di Sumatera Selatan ini, saya bertugas di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, kurang lebih 19 bulan. Jadi karena ini adalah perintah pimpinan, hari ini saya berada di Sumatera Selatan. Keluarga saya, anak ada 2, ada cucu 1, kami tinggalnya di Surabaya. Ya, asal Jawa Tengah, tapi tempat tinggal saya di Surabaya. Itu. Di Sumatera Selatan ini untuk yang pertama atau gimana Pak? Saya kebetulan baru kali ini bertugas di Pulau Sumatera. Sebelumnya banyak di Indonesia Timur, ya, bahkan sampai ke ujung Indonesia, yaitu di Papua. Sudah pernah di sana Pak? Sudah pernah. Jauh juga merantau Pak ya? Kemudian ya di perbatasan NTB dan NTT, tepatnya di Pulau Sumbawa Besar. Gimana nih Pak? Apa yang Bapak rasakan saat pertama kali berkeliling atau kunjungan kerja nih di UPT di wilayah Sumatera Selatan ini Pak? Yang jelas saya melihat teman-teman di Sumatera Selatan ini luar biasa. KUPT beserta jajarannya saya lihat serius dan konsentrasi dalam bekerja. Ini adalah sebuah indikator bahwa memang teman-teman itu tidak setengah-setengah dalam bekerja. Ini yang membanggakan saya. Kemudian kalaupun letak geografisnya di Sumatera Selatan ini sangat luas, memang untuk perjalanan keluar daerah buat saya juga hal yang mengasihkan, karena saya ini kan hobi traveling. Iya. Jadi saya anggap ingin menambah wawasan baru dengan mengenal kota-kota baru, dan yang lebih penting lagi bagi saya bisa membangun silaturahmi dengan teman-teman saya di UPT Pemasyarakatan di daerah. Apa aja nih Pak tantangan-tantangan yang kira-kira bakal terjadi nih di kemudian di wilayah Sumsel ini Pak? Ya kalau sejauh ini sudah ada kurang lebih 6 UPT yang sudah saya datangi. Pada dasarnya teman-teman kami ini luar biasa, tidak ada yang mengeluh.
karena mereka memang benar-benar bersemangat dalam bekerja dan memang mencintai pekerjaannya. Kalaupun ada yang harus kita diskusikan, itu hal-hal yang memang mendasar di pemasyarakatan ini. Contohnya apa ya namanya, peredaran narkoba, kemudian juga hambatan-hambatan yang mereka alami itu ya termasuk salah satunya deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban itu. Jadi sejauh ini tidak ada sih yang mengeluh ya. Kita juga mensupport terus pada teman-teman di UPT di daerah. Kalau permasalahan overcrowded Pak, karena sepertinya sebagian besar UPT ini mengalami overcrowded Pak. Iya, betul. Overcrowded ini menjadi persoalan bukan hanya Sumatera Selatan, Ya, seluruh Pak ya, seluruh di Indonesia. Indonesia. Bagaimana caranya kita mensiasati agar di tengah situasi overcrowded itu kita bisa maksimal juga memberikan pelayanan kepada warga binaan kita. Dan kita coba nanti mendistribusikan beberapa UPT yang sudah over capacity itu, kita distribusikan ke beberapa UPT lain, bahkan kalau perlu ke Nusa Kambangan. Ya kan, kita ini konsep pembinaan warga binaan pemasyarakatan itu kan tidak harus di daerah itu. Ya, kita ini skalanya adalah nasional. Jadi kalau sekiranya Kalapas Karutan menganggap bahwa proses pembinaan itu perlu dilaksanakan di UPT lain, kenapa tidak? Why not? Ya kan? Proses distribusi pasti kita akan lakukan untuk mengisi beberapa UPT yang memang masih boleh ditambah lagi penghuninya. Agar pembinaannya merata gitu Pak ya. Bisa lebih maksimal. Dari tantangan-tantangan tersebut Pak ya, adakah program-program yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya untuk kemajuan pemasyarakatan di Sumatera Selatan ini Pak? Ada, saya ingin di setiap UPT masyarakat itu intelijennya bergerak. Ini kaitannya dengan deteksi dini. Kemudian tidak ada lagi petugas kita yang bermain-main atau kompromi dengan yang namanya peredaran narkoba. Itu menjadi persoalan nasional ini. Kadang-kadang ulah oknum, satu orang oknum yang ada di sekitar kita merusak nama baik kita semua. Nah ini menurut saya menjadi hal yang perhatian utama ini. Di samping juga itu tadi distribusi warga binaan kita ini harus tepat ya. Kemudian saya ingin penyediaan bahan makanan kepada warga binaan kita ini benar-benar layak dan sehat. Programnya adalah nanti kita di setiap UPT menyediakan makanan melalui dapur higienis. Dapur higienis ini yang berperan adalah dari Dinas Kesehatan setempat. Di para UPT wajib menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mensertifikasi apakah dapur kita ini higienis atau tidak. Karena makanan ini adalah kebutuhan pokok, kebutuhan utama. Sampai persoalan makanan ini membuat warga binaan kita tidak sehat. Ketika tidak sehat, dia sakit, akan menghabiskan banyak anggaran juga untuk mengobati. Kemudian saya ingin juga di setiap lapas rutan itu ada yang namanya kamar bebas dari asap rokok. Jadi di dalam lapas rutan kita ini dari sekian ribu penghuni atau sekian ratus penghuni pasti ada warga binaan yang tidak merokok. Nah, kita jangan sampai menjadi Kementerian Hukum dan HAM yang melanggar HAM. Hak asasi mereka yang tidak merokok ini jangan sampai terabaikan. Bagaimana Anda bayangkan warga binaan kita berkumpul dalam satu kamar selama bertahun-tahun dengan para perokok aktif. Bagaimana rasanya? Kita harus punya empati. Untuk itu, saya minta nanti kepada para kalapas rutan untuk menyediakan kamar yang bebas dari asap rokok. Jadi di kamar itu penghuninya tidak boleh merokok atau yang tidak merokok. Ya. Harapannya yang kedua, ketika ada kamar sehat, kamar yang bebas dari asap rokok bisa memancing BBB yang lain untuk tidak merokok. Ya. Harapannya apa? Dia bisa tinggal di situ lebih nyaman karena tidak ada polusi udara. Lebih sehat juga Lebih Pak ya? sehat. Sehingga yang perokok aktif mudah-mudahan nanti tergerak hatinya untuk tidak merokok Ya. lagi.
bahwa kita sebagai insan pemasyarakatan ini telah diinstruksikan nih oleh Bapak Dirjen Pas untuk mengenai kunci pemasyarakatan maju atau yang lebih dikenal dengan 3+1, Pak ya. Bagaimana nih Pak penerapan atau cara untuk mewujudkan instruksi tersebut, Pak? Ya, salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan dia. Pertama adalah Deteksi dini. tiga kata kunci itu ya. Iya. Deteksi dini terhadap gangguan. Jadi, tadi saya sampaikan harus intelijen di UPD. Dan kita tidak kompromi lagi. Saya pastikan kepada pegawai atau oknum pegawai yang terlibat perkara narkoba, pasti kita pecat. Tidak main-main kita. Kita sudah sangat malu lah. Hari-hari kita ini jangan sampai dibully terus-menerus gara-gara ulah segelintir oknum. Saya pastikan petugas kita yang terlibat sudah diproses secara hukum, pecat. Dan saya akan lakukan oknum itu kita pindahkan ke Nusa Kambangan sebagaimana instruksi Pak Dirjen Pas. Itu. Kemudian yang kedua, deteksi dini. Kan berantas peredaran gelap narkoba, kemudian deteksi dini terhadap gangguan. Deteksi dini tadi juga itu intelijen itu harus. Dan petugas lapas rutan wajib secara kontinu melakukan razia terhadap barang-barang terlarang di dalam. Jangan melakukan pembiaran. Saya sudah perintahkan beberapa UPD itu minimal 1 minggu 1 kali KKPLP melakukan razia. Itu minimal. Saya dulu pernah jadi KKPLP. Saya seminggu bisa 3 kali saya razia. Itu pun dengan hunian di atas 1.000 belum pernah bisa tuntas. Apalagi tidak melakukan sama sekali. Jadi saya akan perintah. Dan saya akan monitor terus pejabat yang terkait dengan kegiatan itu. Wajib hukumnya minimal seminggu sekali. Kalau tidak mau melakukan, saya akan evaluasi pejabat itu. Kalau kita melihat ke belakang nih Pak ya, banyak berita dari pemasyarakatan ini, tapi beritanya negatif nih Pak. Ya. Bagaimana nih Pak strategi dari Bapak untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya hal-hal negatif ini di wilayah Sumsel ini Pak? Ya, pastinya kita harus membangun komitmen bersama. Tidak mungkin Kadipas bekerja sendiri. Iya benar. Kita adalah sebuah teamwork. Kita harus menyamakan persepsi. Kita harus membangun kekompakan. Itulah kenapa saya melakukan monitoring ke daerah-daerah. Salah satunya adalah ingin membangun kekompakan di antara UPD. Bahwa ketika kita bekerja sendiri, mustahil akan berhasil. Karena kita adalah teamwork, kita mesti kompak. Dan kita mesti sepakat dan sepaham. Satu instrumen, satu nada. Jangan sampai yang satu nadanya musik rock, yang satu nadanya musik dangdut. Kalau kita mau main dangdut, ayo dangdut semua. Ya. Yang saya paling sedih adalah sering kita jumpai petugas kita ini lebih senang membantu narapidana daripada membantu organisasi. Ini adalah perilaku pengkhianat yang sangat menyedihkan buat kita semua. Dan itu wajib kita musuhi bersama. Bagaimana mungkin seorang pembina malah dibina oleh warga binaan? Dunia jangan dibalik-balik. Jangan sampai pembina menjadi yang dibina. Yang dibina adalah warga binaan, bukan pegawai yang dibina oleh warga binaan. Contoh yang konkret lagi, banyak sekali beberapa oknum, mudah-mudahan di Sumatera Selatan tidak ada ya, oknum teman-teman kita ini menjadi pesuruhnya narapidana. Disuruh beli ini, beli itu, belanja ini, belanja itu, titip barang ini, barang itu. Pakaian kita gagah, keren, baret, tapi dia nentek plastik. Sekarang kalau narapidana warga binaan yang menjadi pembantu petugas, apa saya tanya namanya? Samping. Kalau dunia dibalik, petugas yang disuruh-suruh oleh napi apa namanya? Itu lebih
dari suruh. Kalau orang Jawa bilang itu mungkin jongos itulah. Udah kasta terendah itu. Iya, iya. Nah, apakah kita mengorbankan harga diri kita dengan seperti itu? Dengan receh-receh hal-hal kecil yang memalukan harga diri kita. Itu saya tidak ikhlas. Ya. Jadi dunia jangan dibalik-balik. Petugas adalah yang membina. Warga binaan adalah yang dibina. Jangan dibalik warga binaan membina petugas. Ada rumusnya nggak? Di sistem pemasyarakat. Ada kan? Nggak ada, Pak. Itu harapan saya, mudah-mudahan tidak ada di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan, Pak. Ya. Karena kebanyakan kita pegawai ini, Pak, ya, membiasakan yang telah biasa. Ya. Jadi Ya. yang mindset yang lama-lama itu masih terus berlanjut ya, Pak, ya. Betul bahwa teman-teman kita ini kadang-kadang susah untuk keluar dari zona nyaman. Ketika ada perubahan, bahwa organisasi pemerintahan di Indonesia ini harus lincah, harus adaptif ya, terhadap perkembangan zaman. Kalau kita tidak adaptif, kita tertinggal. Kita kembali seperti di zaman batu, zaman Flintstone. Padahal eranya orang sudah sampai tinggal di luar angkasa. Ya kan? Orang sudah sibuk ngurusin teknologi. Orang pada sibuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Tapi kita masih terlalu asik dengan urusan-urusan yang ada di zaman batu. Nah, itu contoh lah. Mungkin sebagai penutup nih, Pak, Ya. closing statement dari Bapak sama harapan dan motivasi dari Bapak untuk seluruh petugas pemasyarakatan, terutama untuk petugas lapas Muara Enim, Pak. Ya, untuk petugas pemasyarakatan seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, dan lebih khusus lagi di Muara Enim, karena hari ini saya ada di Muara Enim. Marilah kita laksanakan aturan dan perintah arahan pimpinan kita. Jangan sekali-sekali kita kompromi terhadap peredaran narkoba, apalagi kita terlibat di dalamnya. Ingat, kita hidup tidak sendirian. Kita tidak boleh egois. Bahwa di sekitar kita ini banyak sekali orang yang menyayangi kita. Contohnya anak, istri, orang tua. Mereka sangat menyayangi kita. Kita tidak boleh egois, mementingkan diri sendiri dengan kesenangan sendiri, melibatkan diri dalam peredaran narkoba. Ketika sudah ditangkap polisi, bisanya hanya apa? Menyedihkan mereka semua orang yang menyayangi kita. Dan itu sudah terlambat. Sudah selesai urusan kalau sampai ketangkap. Sudah nggak ada harapan lagi. Titik pun tidak ada. Jadi ayo, yang lalu biar berlalu. Ini kayak judul lagu kan. Tapi yang ke depan kita harus berubah. Ya. Jadi tidak ada kata sulit untuk berubah. Bagaimana kemauan kita? Kalau kita mau sungguh-sungguh mau berubah, kita memang sayang pada keluarga kita, pada anak istri kita, pada suami, pada orang tua kita. Ayo, kita jadilah petugas pemasyarakatan yang baik dengan taat pada aturan, tidak melanggar aturan. Jangan jadi pengkhianat, Pak, ya. Jangan jadi pengkhianat. Terima kasih. Oke, baiklah pemirsa Lanim Podcast, demikianlah berbincang-bincang santai kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak atas kunjungan dan nanti ada penguatan, Pak, ya. Iya. Oke. Terima kasih, kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanim juara, jujur, unggul, Unggul, berkarya. berkarya.